Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini saya akan mengangkat kisah dan biografi dari Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah satu di antara tokoh sufi wanita Sunni yang hidup pada masa dinasti Umayyah. Robi'ah ini lahir diperkirakan tahun 713 sampai 717, karena orang-orang nggak tahu pastinya kapan beliau ini dilahirkan, dan beliau wafat pada tahun 801 Masehi. Semasa hidupnya ini, sosok Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah seorang yang sangat taat kepada Allah, ya, patuh, dan beliau mengkesampingkan kehidupan duniawi. Jadi beliau ini tidak mementingkan kehidupan duniawi, lebih mementingkan kehidupan ukhrawi. Bahkan beliau, menurut cerita ya, beliau tuh sampai tidak menikah karena saking beliau itu cintanya kepada Allah gitu loh, takut waktunya itu terbengkalai kepada selain Allah. Nah, pada masa hidupnya juga beliau ini merupakan seorang yang sangat digandrungi, digemari oleh karena keilmuannya, sikap dan sifatnya, kecintaannya kepada Allah. Beberapa ulama besar juga banyak yang kagum dengan Robi'ah Al-Adawiyah. Robi'ah Al-Adawiyah. Ketika menjadi hamba sahaya, Robi'ah mengembangkan aliran sufi yang berlandaskan seluruh amal ibadahnya atas dasar cinta kepada ilahi tanpa pamrih atas pahala, surga atau penyelamatan dari azab neraka. Robi'ah terkenal dengan metode cinta kepada Allah yang dalam bahasa Arabnya al-mahabbah, yang artinya cinta tanpa pamrih dan kedekatan dengan Tuhan. Perkataan mistik Robi'ah menggambarkan kesalehan dirinya, dan banyak di antara mereka yang menjadi kiasan atau kata-kata hikmah yang tersebar luas di wilayah-wilayah negara Islam. Robi'ah Al-Adawiyah terkenal zahid, tak tertarik pada harta dan kesenangan duniawi, dan tak pernah mau meminta pertolongan pada orang lain. Ketika ia ditanya orang mengapa ia bersikap demikian, Robi'ah pun menjawab, "Saya malu meminta sesuatu pada dia yang gak memiliki, apalagi pada orang yang bukan menjadi pemilik sesuatu itu. Sesungguhnya Allah lah yang memberi rizki kepadaku dan kepada mereka yang kaya. Apakah dia yang memberi rizki kepada orang yang kaya tidak memberi rizki kepada orang-orang yang miskin? Sekiranya dia menghendaki begitu, maka kita harus menyadari posisi kita sebagai hambanya, dan haruslah kita menerimanya dengan hati ridho dan senang." Robi'ah Al-Adawiyah ini adalah ulama sufi yang memang terkenal di zamannya, bahkan populer sampai saat ini. Pada waktu di masanya beliau masih hidup, banyak sekali pria yang menyukai beliau dari kalangan pengusaha, ulama besar, bahkan pangeran pun juga menyukai sosok Robi'ah Al-Adawiyah. Berikut adalah beberapa kisah dari ulama yang menyukai Robi'ah Al-Adawiyah. Abdul Wahid bin Zaid adalah seseorang yang dihormati dan berpengaruh dalam masyarakat. Pada waktu itu, Abdul Wahid meminta temannya untuk menjadi perantara kepada Robi'ah Al-Adawiyah. Namun ketika perantara itu menemuinya, Robi'ah kemudian berkata kepadanya, "Wahai orang yang bernafsu kepadaku, carilah wanita yang bernafsu sepertimu." Kemudian pria selanjutnya yang melamar Robi'ah Al-Adawiyah adalah Muhammad bin Sulaiman Al-Hashim, seorang amir Abbasiyah dari Basra. Wafatnya pada tahun 172 Hijriah. Beliau juga berusaha mendapatkan Robi'ah Al-Adawiyah sebagai istrinya. Beliau sanggup memberikan mahar perkawinan sebesar 100.000 dinar, yang setara dengan 360 miliar, dan menulis surat kepada Robi'ah Al-Adawiyah bahwa ia masih memiliki gaji sebanyak 10.000 dinar tiap bulan, atau setara dengan 3 miliar lebih 600 juta.
tetapi tidak dijawab oleh Rabi'ah. Selain sebuah kata-kata penolakan, aku sungguh tidak merasa senang bahwa engkau akan menjadi budakku dan semua milikmu akan engkau berikan kepadaku, atau engkau akan menarikku dari Allah meskipun hanya untuk beberapa saat saja. Begitulah jawaban dari Rabi'ah. Pria selanjutnya adalah Hasan al-Basri, yang juga berniat sama untuk menikahi Rabi'ah al-Adawiyah. Bahkan para sahabat sufi lain di kota itu mendesak Rabi'ah untuk menikah dengan sesama sufi. Karena desakan itu, Rabi'ah lalu mengatakan, "Baiklah, aku akan menikah dengan seseorang yang paling pintar di antara kalian." Mereka mengatakan, "Hasan al-Basri lah orangnya." Setelah itu datanglah Hasan al-Basri menemui Rabi'ah dan mengatakan untuk menjadikan Rabi'ah sebagai istrinya. Rabi'ah kemudian mengatakan kepada Hasan al-Basri, "Jika engkau dapat menjawab 4 pertanyaanku, maka aku mau menjadi istrimu." Pertanyaan pertama Rabi'ah adalah, apakah yang akan dikatakan oleh hakim dunia saat kematianku nanti? Akankah aku mati dalam husnul khotimah atau su'ul khotimah? Hasan menjawab, hanya Allah yang Maha Mengetahui yang dapat menjawab. Pertanyaan kedua, apa yang akan Anda katakan jika ragaku telah diletakkan di bumi pemakaman dan telah menanyaiku mungkar nakir, apakah aku mampu menjawab pertanyaan darinya? Hasan menjawab, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Pertanyaan yang ketiga, jika manusia telah diarak di akhirat kelak, masing-masing dari mereka menerima kitab amal perbuatannya, dan aku telah benar-benar menerima kitab amal perbuatanku. Di tangan mana aku menerimanya? Apakah tangan kiri atau tangan kanan? Hasan kembali menjawab, hanya Allah yang Maha Mengetahui. Pertanyaan terakhir, pada saat hari perhitungan nanti, jika telah dipanggil manusia, beberapa di antara mereka ada yang di surga, ada yang di neraka. Di manakah aku berada di antara dua golongan ini? Hasan lagi-lagi menjawab seperti jawaban semula, bahwa hanya Allah saja yang Maha Mengetahui semua rahasia yang tersembunyi itu. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Hasan Basri, Rabi'ah mengatakan, seseorang yang baginya gaib tentang 4 hal ini, bagaimana dia disibukkan dengan pernikahan? Wahai Hasan, Rabi'ah melanjutkan perkataannya, kabarkan kepadaku berapa bagian Allah membagi akal. Hasan pun menjawab, 10 bagian, 9 bagian diperuntukkan untuk laki-laki dan 1 bagian diperuntukkan untuk perempuan. Lalu, berapa bagian Allah membagi nafsu? Tanya kembali Rabi'ah. 10 bagian, jawab Hasan Basri, yaitu 9 bagian diperuntukkan untuk perempuan dan 1 bagian diperuntukkan untuk laki-laki. Hai Hasan, kata Rabi'ah, aku dianugerahi kemampuan menjaga 9 bagian nafsu dengan 1 bagian akal, dan engkau tidak mampu menjaga 1 bagian nafsu dengan 9 bagian akal. Hasan Basri waliullah, ulama al-haqiqah di angkatan tabi'in ini menangis dari apa yang dikatakan Rabi'ah al-Adawiyah, dan dia pun keluar dari kediaman Rabi'ah al-Adawiyah. Hikmah yang bisa kita petik dari kisah Rabi'ah al-Adawiyah adalah, sebagai seorang wanita, kita harus bisa menghargai diri kita. Menghargai dengan apa? Yang menghargai apa yang telah Allah berikan, tubuh yang Allah berikan, hati yang Allah berikan, untuk cinta hanya kepada Allah dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Ya itu saja, kita mungkin nggak bisa ya, emang nggak bisa menjadi seperti Rabi'ah al-Adawiyah, tapi setidaknya kita bisa mensuri tauladani sedikit dari kehidupan Rabi'ah al-Adawiyah yang tidak gila dengan harta. Demikianlah yang bisa Usman Top Channel berikan. Terima kasih sudah menonton Usman Top Channel. Semoga video ini bermanfaat.